Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu wal isrun akshiru anutku bitauhid. Rawa Ahmad wa ghairuhu hadisa jadidu imanakum. Kila ya Rasulullah kaifa nujadidu imanana. Qala aksir min qawli la ilaha illallah. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Kaidah yang termasuk dari subah iman yang ke-25 adalah anutku bitauhid, mengucapkan dengan tauhid. Tauhid itu enggak hanya dengan ucapan tapi dengan al-jazim, dengan mantap. Hari-hari ini kita diuji oleh Allah dengan tauhid, yaitu rukun iman yang berupa ridho bil qada. Karena banyak musibah. Orang kena musibah itu ya kalau sabar dia pahala besar. Ya, ridho bil qada. Mulai dari beberapa hari ini kasus saudara kita yang ada di Buduran. Beberapa hari ini kemarin ada kecelakaan di Sampang. Kemarin sore atau di malam itu di Tangkel. Ini adalah ya ridho bil qada gitu. Itu semua sudah dicatat oleh Allah di azalinya, di zaman azalinya. Woncak Lereng Madura di dalam perut kita sudah dicatat oleh Allah, oleh malaikat, besok begini, besok begini. Ini ya kita tinggal melaksanakan, kita harus ridho. Aksiru min qouli la ilaha illallah. Jadi kita memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Faidahnya itu besar sekali. La ilaha. Jadi itu imanakum. Diperbarui iman kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus sebelumnya kita harus banyak istighfar. Memperbanyak istighfar itu adalah di antaranya adalah taubat. Memperbarui taubat kula yaumin. Kita perbanyak istighfar seperti yang disampaikan oleh guru kita Syekhona almarhum Kiai Zubair Muntasor, disuruh baca istighfar. Perbanyak istighfar yang hidup. Itu adalah untuk tiap hari kita taubat, merasa punya salah kepada Allah. Walaupun toh mungkin maaf nggak disengaja, itu harus kita merasa salah kepada Allah. Kita ini kan selama ini kan merasa benar, mas, nggak merasa salah tapi merasa benar, hingga kita itu sering suudon kepada orang, nggak sengaja kan, suudon kepada orang. Waruya anna Syekh Abarobe Al-Maliki, pakai kof bukan pakai kaf, Al-Maliki kang bangsa Maliki. Karena iku ana apa sih iku alama idah to am ing ngatasi rampatan panganan. Rampatan panganan. Kalau bahasa Maduranya itu itu loh. Bahasa di tempat makan itu loh. Ngalak nengal itu lah. Kita di dapur tuh apa? Di dapur tuh. Iya, di prasmanan makan banyak itu. Al-Maliki karena alama idah to amin esaji. Wa kana qabla kodakaro. Wa kana Syekh kodakaro, teman-teman nutur semua Syekh. La ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah. Sab'ina alfa marotin ing pitung puluh ewu alfa marotin apa nih ewu nih. Sab'ina ing 70 apa nih alfa marotin ewu nih. Wa kalangan ono iku ma'hum setane hadirun al-maidah ing atase mengkon-mengkon rampatan makanan.
sapa sabun wong anom min ahli kasfi saking ahli mukasafah den bukae saking hijab ahli kasaf. Jadi orang itu mas, orang itu dikasaf oleh Allah itu bukan karena apa-apa ya, bukan karena dia itu pinter kitab, bukan karena apa, dia itu untuk menahan syahwatnya. Jadi banyak cerita-cerita dalam kitab, ada orang-orang Yahudi itu bisa kasaf gara-gara kan nahan syahwatnya. Hingga dulu ada cerita orang itu nyabis ke salah satu ulama, adanya ulama mau main ke orang Yahudi. Terus dengan Yahudi ya silakan masuk, tapi tolong maaf todiknya atau pisaunya dilepas gitu. Jangan bawa pisau kalau masuk. Ngejit orang itu dulu. Kok tahu orang ini kalau saya bawa pisau ya? Lu sampean kok tahu wong sampean Yahudi kok tahu kok sampai saya bawa pisau? Karena saya menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu yang adalah kunci orang bisa dikasaf. Jadi menghindar, semisal maaf, itu nggak dibentuk dari kemewahan. Walaupun toh pakai barang mewah tapi dia nggak seneng ya seperti itu bisa. Kalau dawuhnya guru saya Kiai Abdul Karim santrinya Syekhona Khalil itu melatih hawa nafsu itu mas, kalau maaf, kalau pengen terong beliau makan ayam, kalau pengen ayam beliau cuma makan biasa kok kopek tadi nikah, montro kok kopek beliau makan ayam gitu. Jadi keinginannya selalu ditahan, tapi yo berat, memang berat tuh yo. Menahan keinginan, ya Allah. Alama idatu amin wa kana iku qadakaro la ilallah sab'ina alfa maratin wa kana ma'ahum maidah sabun min ahli kasfi fakhina madda ing dalem likani ndawakake sapa sab ya dahu ing tangani sab pas ngon duta ila to amin maring panganan saat mau mengambil, bahkan nangis sapa sab uam tanah alam dadi kacegah sapa sab minato abi saking toan apa ndek faqala lahu al hadirun lima tabki lima krono opo tabki nangis sira faqala sab aro jahanam aro ningali ingsun jahanama ing neraka jahanam wa aro ningali sapa ingsun roa dengan melihat wa aro umi fiha ing dalam jahanam. Ya Allah, kula ngetela neraka jahanam, umi kula berjahanam. Akhirnya kala asy Abu Bakar Arabi fakultu fi nafsi Allahumma innaka ta'lamu anni qad halaltu hadi sab'ina alfa marah. Ini qad halal teman-teman maca tahlil sapa ingsun hadi sab'in ing mengkon-mengkon 70 apa alfan efune wa qad ja'altuha idqa umi hadisab ing merdekane ibune sab. Nekat termasuk nganu mas amaliyahnya cakanca torikoh, maka ada fidak kubro, ada fidak sugro. Kadang-kadang orang itu maaf, kalau ada orang meninggal itu nggak baca tahlil tapi baca kulhu berapa ribu gitu ya. Seperti di kampung saya itu ada yang nggak baca tahlil tapi baca fidak, baca kulhu berapa ribu, nanti dihitung dengan pakai blikir atau pakai jagung gitu. Jadi orang itu mengirimkan pahala kepada orang tuanya macam-macam. Ada dengan cara fidaan, membaca kul huwallahu ahad, seperti saat saya dulu
masih sering ziarah ke makam Syekhona Khalil. Saya pernah diingatkan oleh Syekhona Zubair itu pada waktu saya dari lantai 3 itu turun, beliau ngambek saya, Pak Budi, Kak Dinto, sampean ki pagun ke Mbah Khalil engki Kiai nganu ya maca kulhu. Kak Dinto Kiai nganu Syekhona Khalil seneng ke kulhu, sampean maca kulhu oh engki Kiai. Jadi kita itu ziarah itu apa yang disenangi orang yang diziarahi, Mas. Semisal kalau ke Syekhona Khalil itu karena Syekhona Khalil itu senangannya baca kulhu, kita ya baca kulhu. Kalau ke Syekh Samsudin, semisal Batu Ampar, senangannya hataman Quran, kita hataman Quran. Kalau di Sumeneb, di sana senangannya manakib, kita baca manakib. Apa yang disenangi oleh Sohibul Makbaroh, yaitu yang kita baca. Semisal dengan nyelasek ke Syekhona Zubair. Syekhona Zubair itu seneng maos burdah, ya kita selain baca kulhu karena dekat dengan makomnya Syekhona Khalil, kita baca burdah untuk Syekhona Zubair gitu. Jadi kita sedekahkan bacaan kita untuk beliau. Jadi ini ada orang, Mas mau makan ingat kepada uminya, akhirnya maca kulhu kade. Nika namanya adalah atakoh. Wa ma'adri ma sababu khurujiha wa ja'alahu ayab. Alhamdulillah aro umi qad kharajat minan nar. Wa ma'adri orang ngerti kula ma utawi apa iku sababu khurujihim dari sebabe metune umi. Wa ja'alan lan ndadekake sawasab wa yosab iku yaptahiju seneng sawasab wa akalan mangan sawasab ma'al jamaah sertane kumpulan wong akeh. Wa hadza tahlil bihadzal adat kalau mengkono-mengkono wilayan iku sama atakoh sugro ing atakoh sugro ing pamerdikan cilik atakoh sugro ing atakoh sugro. Jadi kalau jenengan itu maaf diundang orang, tanya napa nih kasih emaos, neng senengan apa, mun seneng kulhu ya mas kulhu, mun seneng semisal maaf tahlil ya tahlil, toro agi ke orang kesenangannya apa gitu. Karena tiap adat itu macam-macam, nggak sama, tiap daerah nggak sama. Sama dengan tahlil, sampai baca tahlil Demangan dengan tahlil desa nggak sama. Tahlil Demangan kan hampir setengah jam nih. Ya, saya pernah itu tahlil dengan Kiai Abdul Azim. Kiai Abdul Azim Khalil itu kalau di kota Mas itu jarang. Beliau itu baca ngimami tahlilnya Demangan jarang. Kecuali di Demangan atau di Syekhona Khalil atau di Nurul Khalil atau di desa sekali, karena orang kota itu maaf sibuk, akhirnya kalau tahlilan itu ya langsung afdhul dzikri la ilaha illallah gitu. Jarang yang seperti di sini ada burdahnya, barang jarang. Kita harus tahu cara untuk apa ya, untuk siar kepada umat harus tahu. Toro agi, jangan sampai karpadibi ini gara-gara kita dianggap nggak tahu diri kan gitu kan. Wong ada orang sakit sampean baca. Makanya tadi malam itu ada gurauan orang itu kan pas sholat tuh ngimami. Lah kok dibaca Al-Baqarah, ada mu'alaf sholat, ada mu'alaf ikut jamaah. Besoknya lagi jamaah mu'alaf itu, Ustadz apa jenengan kemarin itu baca surat apa Ustadz?
baca Al-Baqarah. Lama Ustaz, ya iya. Nanti baca apa Ustaz? Nanti baca Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Akhirnya nggak jadi jamaah. Mengapa? Karena kemarin Al-Baqarah saja abita dia boleh dikipas gajah jung rajaan boleh nyanggu mun Al-Fil nika abid kia. Akhirnya burung sing jamaah. Enggak usah saya enggak jamaah. Belum mengapa kok jamaah? Ini mesti lebih besar daripada sapi. Wong Al-Baqarah sapi betina dianggap kalau Al-Fil nika rajaan bi gajah. Bi sapi. Berarti suratnya lebih besar. Akhirnya ya enggak jamaah mu'alaf nika. Ini adalah kita harus tahu diri. Ya Allah, lakon boleh. Ya kita zaman akhir kita sering baca syahadat gitu aja. Istighfar gitu aja Mas. Ridho bil qadha. Ridho bil qadha itu saun kana itu nyaman apa enggak, kita harus ridho. Kecelakaan. Hati-hati ya, hati-hati. Seperti saya sakit nikah sudah hampir 4 tahun. Ya kudu ridho walaupun toh terpaksa ridho. Karena ridho nggak ridho kan tumibah. Terjadi juga. Harus ridho, dipaksa. Dawuhnya Kyai Abdullah Zubair dulu. Hidup ini kan ya kalau enggak apa itu kalau fakirun sobirun augoniun sakirun. Kalau kaya itu bisa bersyukur Mas. Tapi kalau miskin bersabar kan sulit. Sogi syukur gampang, alhamdulillah kan gampang. Tapi kalau miskin sabar sulit. Sudah ya, ini sudah jam 6. Al-Fatihah.